Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Feby Esti Marhaini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik seperti kertas kosong yang belum memiliki kemampuan dan minat apapun dan belum tahu apa potensi atau bakatnya. Sebelumnya, saya percaya pada teori tabula rasa, yaitu teori yang disampaikan oleh John Locke pada abad ke-17. Teori tersebut mengatakan bahwa murid seperti kertas kosong yang belum terisi oleh apapun, dan pendidik sebagai seorang yang mengisi kertas tersebut. Pendidik adalah pribadi yang paling tahu tentang apa yang baik atau tidak baik bagi murid. Selain itu, saya beranggapan bahwa jika satu siswa bisa mengerti pembelajaran dengan sebuah metode pembelajaran, maka semua siswa pun harus bisa belajar dengan metode yang sama. Sehingga saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid tanpa melihat kebutuhan atau cara belajar yang cocok bagi siswa tersebut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 sebagai guru BK, konseling yang saya lakukan lebih sering bersifat satu arah. Dalam konseling, peran saya sebagai konselor lebih dominan dibandingkan murid atau teacher center. Saya menganggap konseli belum mampu mengeksplor dirinya. Saya sebagai konselor terkadang tidak memberi kesempatan kepada konseli untuk memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga saya sebagai konselor tidak mengarahkan konseli untuk mandiri. Saya sering mendominasi konseli dalam menentukan jalan keluar dan mendominasi dalam mengambil keputusan. Saya pun menganggap bimbingan konseling sebagai proses pemberian nasihat, sehingga sebagai seorang konselor saya lebih banyak bicara daripada mendengar. Selain itu, saya kurang memahami karakteristik murid dan saya merasa prestasi siswa dilihat dari ketercapaian nilai kognitif yang tinggi dibandingkan dengan keterampilan dan sikap murid. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator. Dalam proses pembelajaran, guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya sebagai guru BK juga harus melakukan refleksi dan umpan balik bersama murid setelah melakukan bimbingan konseling. Saya harus memberikan kesempatan kepada konseli mengungkapkan pendapatnya dan menemukan solusinya sendiri, melakukan bimbingan dan konseling secara dua arah, serta menuntun konseli mengeksplor dirinya. Saya sebagai konselor harus bisa menuntun konseli untuk mandiri dan bertanggung jawab. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode Student Center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya harus lebih dekat dengan konseli dengan mengenali karakter dan latar belakangnya. Selain itu, saya juga harus meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan etika bimbingan dan konseling, serta menjalin komunikasi yang baik agar konseli merasa nyaman. Demikianlah pemaparan saya. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.